Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong saidik sing jawab saidik makin gak kedengeran. Wa qala syekhunal makaram Syekh Abdul Halim Ar-Rifai Asy-Syafi'i As-Sadzili An-Salam yang qasimu salasati aqsam. Di menurut pendapat Kiai Khalid Ar-Rifai Asy-Syafi'i As-Sadzili Al-Maduri, salam itu dibagi menjadi 3 hukumnya. Yang pertama, salam itu hukumnya fardhu ain kalau disampaikan kepada orang per orang. Kayak saya ketemu Kiai Khalid, assalamualaikum Syekh, beliau wajib menjawab. Yang kedua, salam itu hukumnya fardhu kifayah kalau disampaikan kepada orang banyak, tapi tetap sunnah hukumnya menjawab semuanya. Yang ketiga, ada salam kata Kiai Khalid itu yang nggak boleh dijawab, itu salamnya imam waktu sholat. Innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya nggak boleh jawab waalaikumsalam, nggak boleh. Yang ketiga, ada salam yang sampean nggak kepengin denger jawabannya. Yang keempat, oh ya karena hubungan istrinya Kiai Khalid 4 jadi ada 4. Salam yang sampean nggak kepengin denger, yaitu salam yang sampean ucapkan ketika di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sampean nggak kepengin denger waalaikumsalam. Lah iya. Yang kelima ada lagi, cuman kalau saya turuti kan sampai siang itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah wal karamah was sa'adah, sairul masyayikh, asatidz wal ustadzat wal hujjaj wa bil khusus Syekhul Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Bukhari Muslim, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khalid Ar-Rifai Abdul Khalid Ar-Rifai Asy-Syafi'i, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil maupun abri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengambil ceramah, saya tawarkan dulu berapa menit saya ceramah dulu. Lama-lama saya ini baru
Ini luar biasa karena memang tempatnya di komplek, warung kopi jauh, kebetulan kopinya habis, terbukti Kiai Khalid aja belum terima kopi. Biasanya bikin sendiri. Saya itu kalau sama Kiai Khalid itu agak demam gitu, deket ketemu tuh gemeter karena saya kalah segala-galanya. Ilmunya saya kalah, dulu di IAIN saya semester 4 takut polisi, masuk tahanan, beliau lulus, saya kasih warning keluar dari IAIN, pindah ke Jamiat Khair 2 semester, keluar lagi, tangkap lagi. Dulu saya galak tuh. Nah, saya ini salah satu deklarator Front Pembela Islam. Tadinya 6 bulan kemudian saya didaulat oleh Gus Dur untuk jadi jurkam, dan di FPI itu tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Akhirnya saya cuti, sampai hari ini belum kembali. Kenapa? Karena saya juga belum keluar dari politik meskipun saya sudah pindah-pindah partai politik. Dari PKB pindah ke P3, Gerindra, balik lagi ke P3, mau ke PKB lagi, nggak jadi. Bingung saya. Di PKB ada versi Gus Dur, ada versi Muhaimin Iskandar. Di P3 ada versi Jan Farid, ada versi Roma Hurmuzi. Pindah kemana lagi? Memang mungkin saya ditakdirkan untuk selalu berada di antara dua versi, termasuk versi rumah saya, ada versi Jakarta, ada versi Cikupa. Rumahku kalau istrinya cuma satu di Cengkareng, satu A, satu B. Itu takdir, Bu, takdir. Yang nggak enaknya ya kayak gini nih. Mau berangkat dari Jakarta atau berangkat dari Cikupa, sama-sama berat. Mau berangkat dari Jakarta, kemarin baru sehari di Jakarta. Mau berangkat dari Cikupa, ini aja baru di tengah jalan sudah dibel. Jadi ini kemana lagi, Mas? Kita ke Pamulang, di apa sih, Dik? Ya sampean pergi terus, kapan kita mau ganti oli? Katanya gitu. Ntar malam sekalian servis. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, khusus sahabat Banser, saya lihat Banser kaget, Pak. Kemarin Maulid Nabi di Masjid Raya Jakarta, Pak. Saya dibembeng sama Banser, Pak, di kanan. Dikira orang HTI hanya gara-gara melihat jenggot saya dan peci saya ketinggalan. Jadi saya pakai sarung karena sarung sudah lama dipakai dari maghrib. Akhirnya begitu malam makin tinggi, kan muter terus. Pakai baju koko, pecinya ketinggalan di mobil. Mau masuk nggak boleh apa Banser? Betul, Banser nggak kenal. Saya ini Bansernya Banser Nambut. Untuk nggak jadi push-up. Minum air putih dulu yuk. Sahabat Banser yang mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, pagi ini kita mengadakan maulid di tempatnya Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim yang katanya istrinya alumni Siddiqiyah. Saya ini di Siddiqiyah dari tahun 87 sampai hari ini, Bu. Yang lain tamat keluar alumni. Saya ini sampai hari ini kata Kiai saya belum alumni. Dari bujangan sampai punya istri, dari belum punya anak sampai punya anak 6, masih santri belum boleh keluar dari Siddiqiyah. Sampai hari ini saya dalam seminggu wajib 3 kali di pesantren Siddiqiyah. Makanya saya masih santri, kalau ketemu Kiai Khalid nggak sepadan santri ketemu Kiai. Ngomong waktu acara mustinya di mana-mana yang namanya partai tambahan itu di awal, yang akhir itu partai inti. Contoh pertandingan tinju Mike Tyson lawan Holyfield. Sebelum Mike Tyson itu ada 3 pertandingan. Oscar de la Hoya lawan John Smith.
Sebenarnya yang ditunggu itu partai inti, Mike Tyson lawan Lausa Pares, bukan Oscar de la Hoya. Nonton partai tambahan orang tidur. Begitu, well, ladies and gentlemen, please welcome for the third corner is Mike Tyson. Baru matanya melotot. Saya nggak tahu, saya cuma ngomong doang. Saya kan di IAIN jurusan bahasa Arab, tanya pakai kode, cuma nggak bisa bahasa. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain sih Bu? Kok pakai memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi? Emang Nabi nyuruh? Ada buku sih. Nyuruh kan? Nggak pernah kan? Ngapain? Kok diambil? Karena apa? Aku mana? Cius, cinta, ini apa? Amimbu saja. Kalau sampean bener cinta sama Kanjeng Nabi, love is everything and love is life. Cinta itu segalanya. Saya dulu waktu masih pacaran sama istri saya, saya inget banget itu namanya siapa, lahirnya hari apa, tanggal berapa, ulang tahunnya kapan. Itu karena saya cinta. Jadi kalau Pak Kiai Bukhari kok nggak inget ulang tahun istrinya, saya ragu. Jangan-jangan ada cinta lain. Oh, pasti marah, perempuan marah. Oh, saya aja kemarin diingetin, begitulah resikonya ikut mabak kefonik. Lupa sama ulang tahun istri, saking banyaknya ulang tahun. Akhirnya istrinya protes. Sekarang saya tanya ibu sama bapak, tapi gantian. Bu, kalau sampean merasa cinta kepada Kanjeng Nabi, saya tanya, Kanjeng Nabi lahir hari apa? Pinter. Tanggal berapa, Bu? Bapak Majid dulu, Bapak Majid. Pengen ngetes ibu-ibu bener cinta nggak sama Nabi? Ya tapi percuma wong sampean bikin kopi di saat saya sudah berada di pentas. Orang usah kemari aku ngopi karo ngerokok repot seneng wae. Ki kalau bisa aku kowe. Kok buru dingin gak enak ngopi kok dingin kok karo mau disirup rek. Ayo kan repot kan. Sambilan apa 10? Ibu, Kanjeng Nabi lahir hari apa? Pinter, muridnya Kiai Bukhari, percaya saya. Berarti sering ngaji ya Bu ya? Ngaji terus? Rajin Bu? Enggak. Nabi lahir hari tanggal berapa? Bulan apa? Pinter. Bulan apa? Tahun berapa? Tahun gajah. Ngaji, ngapusi, mosok ngaji takoni tahun berapa kok tahun gajah. Lek tahun berapa iku jawabannya hitungan tahun piro. Kon yang ditakoni urusane tahun piro jawabnya tahun gajah. Takon balik nang Medion sampean kok. Wis ngendi? Oh pada baik menyang sing Tegal. Cara percaya kalau nyong balik nang Tegal pada baik, bahas ngendi? Nyong Pagongan. Semuanya aku beneran ndok karo ndok. Di rumah ki anggere nyong takone ke bahasane tahun apa? Kon ki jawab tahun gajah wis bener. Nyong ki takone tahun pira? Aja ngomong tuh gajah meneh tak tabok itu dia. Tahun berapa? Bapak 12. Coba bapak nih, bapak yang meragukan ya. Pak, Nabi lahir hari apa Pak? Wih pinter ternyata bapak-bapak. Tanggal berapa? Wih mantap. Bulannya? Rabiul Awal. Tahun pira? Tahun gajah man. Tahun berapa?
Masya Allah. Dengerin sekarang ibu, dengerin Pak, dengerin, awas nggak bisa. Bu, Nabi lahir hari apa? Tuh, pinter. Bulan apa? Tuh, pinter. Sekali lagi, Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tuh, pinter bapak-bapak, liatin tuh Pak, ibu-ibu. Pak, Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Halah bingung meneh. Bu, ulangi Bu. Nabi lahir hari apa? Oh, pinter. Tanggal berapa? Bulan apa? Rabiul Awal, Pak. Dengerin makanya. Ulangi. Nabi lahir hari apa? Senin. Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Bingung lagi. Ulangi Bu. Dengerin nih Bu. Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Bapak-bapak, Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Gajah lagi. Bu, gak bener nih, ajarin yang bener. Hari apa Bu? Senin. Tanggal berapa? Bulan apa? Rabiul Awal Pak. Hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Gajah lagi ya, capek. Pertanyaannya adalah, sekarang kalau seandainya Nabi masih hidup, berapakah usia Nabi? Ayo, oh sambil handphone, saya tahu ada kalkulatornya tuh. Berapa? Salah. Ibu, berapa Bu? 500. Itu lahirnya dodol. Seandainya hari ini Nabi masih hidup, berapakah usia Kanjeng Nabi? Berapa? 1000? Berapa? 1401. Ngawur belianter. Pak. Seandainya Nabi sekarang masih hidup, berapa umurnya? Sekian Pak. Orang Betawi ya? Dia emang biasa orang Betawi pokoknya sekian aja udah. Sama aja kalau kita mau beli manggis sama orang Betawi, udah pokoknya sekian dah, semuanya udah semuanya dah. Kau usah bisa bahasa Betawi, nah iya kan itu orang Betawi. Sekian dah pokoknya. Berapa? Salah. Kalau Nabi sekarang masih hidup, usianya berapa, Dodol? 1448. Kok Ustaz bisa? Tapi sebelum naik hitung dulu saya. Lah iya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tapi semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meskipun jumlahnya umat Kanjeng Nabi tidak semakin berkurang, semakin bertambah, bahkan pemimpin di muka bumi ini yang paling berhasil dalam kepemimpinannya dalam dunia dakwah mengajak orang mengikuti ajarannya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika ada orang barat namanya Michael Hart. Michael Hart ini dia mengadakan survei tentang siapakah pemimpin yang paling terpengaruh di muka bumi ini. Ternyata dari 100 tokoh yang terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul 100 the most influence of the leaders in the world, 100 tokoh terkemuka di muka bumi, yang to be number one, yang jadi tokoh nomor 1 adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika ada orang India yang paling terkenal di India, namanya siapa Bu? Ayo, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, siapa lagi? Sri Devi, apa lagi? Udah sebut aja semuanya.
kadol ya udah terus apa lagi? Dasar bukan nonton sinetron India. Namanya Mahatma Gandhi. Ditanya oleh Baikal Haq Mahatma Gandhi, what is your opinion about Muhammad? Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Mahatma Gandhi menjawab, he is the greatest for the man in the world. Dia adalah manusia terbesar di muka bumi, bukan fisiknya tapi pengaruhnya. Wajar kalau ada syair yang berbunyi, Muhammadul Bashar lakal bashari, Muhammadul Bashar lakal bashari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ibu bisa? 1, 2, 3. Setan apakah yang merasukimu? Loh apa lo dasar? Sholawat segini bisa kita kalau memang setan apa berenya berkabe. Ya bocah di YouTuber saja kayak kowe ini gelem-gelem sing apik-apik bae yo. Ya tak bareng orang kalau ditulis meneng-meneng mah. Muhammadul Bashar. Ayo. Muhammadul Bashar. Lakal bashari. Muhammadul Bashar. Lakal bashari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ibu-ibu kan begitu, oh enggak fair itu. Katanya yang panjang, giliran panjangnya jawab yang panjang. Hah? Sih jadi sampean. Kini yang sedang banget ketemu orang dulu itu pada Tegalek. Bu, kalau saya mau bukan Tegal, Bu, Solo saya, Bu. Solo saya. Solo nih Bang Karlan. Muhammad manusia tak seperti manusia. Muhammad manusia tak seperti manusia. Kalau manusia batu, Muhammad intan permata. Kalau manusia batu, Muhammad intan permata. Biasanya ibu-ibu tuh paling pinter loh begini-beginian, masa nggak nyambung? Ya kan berbeda tabok tuh. Almatul bang prong tak prong prong tak prong tak prong prong tak. Pinter banget buat nyindir-nyindir itu sebelah rumah saya itu. Suka ada yang nyindir-nyindir. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kemalaman, isya ketiduran. Kapan sholatnya nenek? Jumlah umat manusia yang masuk Islam dari hari ke hari terus bertambah. Cuma secara kuantitas banyak, kualitas mulai terpetak-petak. Jangankan sekarang, Bu, dulu belum lama Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu kesel, Bu, melihat masjid kosong, Bu. Kosong. Akhirnya pas Abu Hurairah lewat pasar, beliau mampir di pasar di Madinah, beliau kumpulkan pedagang-pedagang itu. Beliau pidato, hai sekalian para pedagang, alangkah ruginya kalian. Wahai sekalian para pedagang, alangkah ruginya kalian. Akhirnya pedagang-pedagang ngumpul. Aya naon eta teh, Bu? Bukan ibu-ibu maksudnya, Abu Hurairah. Jadi kenapa sih ya?
orang mereka. Wah, ada apa sih Abu Hurairah panggil saya? Kalian tahu nggak sekarang di masjid sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah? Alangkah ruginya kalian sampai sekarang masih di sini. Akhirnya pedagang-pedagang menitipkan pasar itu kepada Abu Hurairah. Pedagang-pedagang lari ke masjid demi untuk berebut warisan Rasulullah. Ternyata warisan itu dijadikan rebutan bukan dari sekarang. Dulu sudah ngomong warisan, orang yang lagi sakit gigi dengar mertuanya bagi warisan langsung bangun. Malah ada Bu di Cipondoh itu orang tuanya belum meninggal udah digugat ke pengadilan. Betul nggak? Masya Allah, durhaka tuh anak begitu tuh. Ahlan wa sahlan, monggo silahkan datang. Mohon izin, mohon maaf saya belum kenal. Sepropo mawon pokoknya sampean dulurku ngono wae. Lek lanang duwe kumis berarti wong lanang, ra duwe kumis ya iso lanang iso wedok, karena gak setiap wong lanang duwe kumis. Lek wong wedok duwe kumis ana apa ora? Ana wis dahlia kumisan. Akhirnya itu orang-orang yang di pasar dibilangin sama Abu Hurairah bahwa sekarang sedang dibagi-bagi warisan di masjidnya Kanjeng Nabi. Mereka lari ke masjid semuanya, tinggal Abu Hurairah di pasar nungguin dagangan mereka. Sesampai di masjid, ini yang teriak bukan saya Bu, speakernya kegedean, jadi jangan kaget. Mohon izin, mohon maaf saya telah mengagetkan diriku. Akhirnya setelah dari masjid balik lagi ke pasar, Abu Hurairah dimarahin. Hei Abu Hurairah, kau bilang itu di masjid katanya itu banyak bagi-bagi warisan Nabi. Bohong sekali kau sama aku. Rupanya tidak ada itu warisan. Ya kebetulan yang dagang ini orang belakang nih. Lalu kau lihat apa? Aku cuma melihat di sana ada orang sholat, di sana ada orang lagi belajar kitab Al-Quran, di sana lagi ada orang lagi majelis taklim membahas halal haram. Abu Hurairah kemudian menyampaikan, tahukah kalian sesungguhnya itulah warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau versi Abu Hurairah warisannya Kanjeng Nabi itu apa saja Bu? Satu, sholat. Yang kedua, belajar Al-Quran. Yang ketiga, majelis taklim. Nah sekarang ini sudah mulai langka. Kalau bangun masjid rebutan, giliran masjid jadi boro-boro datang, percis kayak mandor bangunan. Apalagi Pantura tuh dari mulai Kerawang, Subang, Pamanukan, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal. Bangun masjid Pak, berlomba-lomba main cakep-cakepan. Di sini saya melihat tadi Masjid Al Mustafa masuk spanduknya doang, masjidnya yang mana saya tidak tahu. Masya Allah. Percis kayak mandor bangunan nih mental umat Islam sepeninggal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Mas kalau waktunya habis tegur ya, saya kadang-kadang suka lupa waktu ini. Terus ya, tadi kan sebentar lagi kan, sebentar aja nggak usah lama-lama kan. Ya bukan begitu masalah kopi, saya mah sudah tahu mau lama mau sebentar orang amplopnya udah dilem. Ilokan dibongkar lagi ke orang Betawi. Nah saya bakalan ibu ya. Paling itu kalau bisa nggak usah dibongkar, tambahin aja gitu. Agak Bu, saya mau balik MU mana ada sih ceramah, mau balik MU ceramah mikirin amplop, kagak ada Bu, kagak ada. Kagak ada. Saya mau kagak pakai apa juga nggak apa-apa, transfer aja udah pakai rekening gua. Lah wajar kali anak saya 6 bini gua ada. Agak kapok saya. Saya sih cuma ingetin aja sama saudara saya Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim, poligami itu berapa? Sampai nggak akan kuat, biar saya aja. Balik lagi.
ceramah terus. Saya masih pengen. Itu mah karena di sini aja Ki Khalid. Di sini mau ente mau tawarin murid. Misalnya kalau ente berani kawin lagi saya beliin mobil baru Pajero Sport. Kagak bakalan mau. Ada bininya. Coba ntar di luar lagi ajak makan di luar bininya jangan diajak. Kagak perlu ditawarin dia udah minta duluan. Makanya orang tuh kalau bininya cuma satu Ki Khalid nanti di akhirat itu siksanya diringankan. Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa oleh istrinya. Untung saya belum ketemu istrinya, nyantai aja. Untung muridnya ya. Nggak tahu, saya belum tahu. Saya ini alim ya, kalau di pondok itu saya itu paling alim. Jadi kalau sama cewek itu nggak begitu kenal. Kenal saya. Tahu-tahu ini juga gitu aja. Ngaji, ngomongin apa sih? Mental umat Islam sepeninggalkan Kanjeng Nabi itu kayak pemborong bangunan. Rumah saya yang di Sunrise Garden itu kebetulan depannya persis rumahnya Agnes Monica. Sunrise Garden. Jadi Agnes membuat rumah itu dari nol, dari tanah pekarangan. Saya sudah ada di situ. Iya, Agnes Monica penyanyi. Ketemu saya tiap hari ketemu Bu pembantunya. Dia orang beli sayuran di depan saya. Kalau Agnes saya mah paling kalau saat-saat Imlek itu baru keluar, pemilu jadi keluar. Cuman enaknya itu Agnes meskipun keluar setiap Imlek paling tidak 250.000 saya mah dapat. Orang dia mah kalau Imlek Pak, orang tuh suruh baris Pak. Baris itu sampai 1 kilometer Pak itu kadang-kadang Pak. Dari mulai Sunrise Garden sampai ujung depan As-Siddiqiyah Kedoya itu orang baris itu kalau Imlek. Itu orang 250.000 itu kasih amplop. Nah itu baru Agnes sendiri yang ngasih. Agnes. Saya nggak urusan mau agamanya apa. Saya mah nggak penting. Saya bergaul dengan orang itu nggak ngelihat mau agamanya.